Untuk berkendara, mungkin saya bagi dulu atas kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum sebenarnya sudah banyak aturan-aturan yang dibuat, baik itu bis ataupun kereta atau kapal terbang yang kita bisa ikuti. Apalagi kalau kapal terbang, karena itu lintas provinsi, ada surat keterangan atau surat izin keluar masuk. Kemudian untuk kereta, KRL terutama yang biasanya berjubel, itu sebenarnya sudah diatur tempat berdirinya. Yang penting kita disiplin dan kita ikuti tempat berdiri maupun tempat duduk, dan mau tidak mau kita rela untuk menunggu jadwal berikutnya seandainya kereta yang ingin kita tumpangi sudah full. Memang itu susah untuk dihindari karena paling enak memang yang stasiun-stasiun ujung ya, stasiun Jakarta Kota atau stasiun Bogor. Tetapi yang di tengah-tengahnya ini makin lama makin padat. Nah itu yang kemudian kita harus coba atur atau rela seperti itu, dan mungkin kita bisa kasih masukan juga kepada KAI agar menyediakan armada lebih banyak. Hal yang sama juga dengan bis, terutama bis kota, bis antar kota juga kadang-kadang terlalu padat. Lalu bagaimana dengan kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi pun kita bisa bagi dua, antara kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Yang roda 4 ini juga sudah diatur bahwa tempat duduk yang boleh diisi 50% dari tempat duduk yang tersedia. Sehingga kalau kita lihat misalnya sedan, mobil-mobil sedan boleh sampai 3 orang paling banyak, lalu supir di depan atau yang mengemudikan di depan ya. Jadi kita hilangkan juga pikiran-pikiran bahwa yang di depan itu adalah supir. Ya, kalau selama ini kan kita nggak mau duduk di depan sendirian yang pegang setir karena dianggap sebagai supir. Ya mau nggak mau, walaupun meskipun itu saudara atau suami istri atau serumah, ya terpaksa yang di depan harus sendirian. Nah yang penting juga yang di belakang jangan ngeledek ya, yang di depannya supir katanya. Nah supaya itu bisa berlangsung. Kenapa? Karena kita berpikir yang di depan ini kan arah AC ke belakang ya, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau di depan lebih banyak orang yang mungkin punya virus atau kemudian punya virus tapi tidak bergejala, akan menyebar ke belakang. Sehingga yang belakang ini yang harusnya lebih banyak daripada yang di depan, supaya arah anginnya tidak menyebabkan virus tersebar dari depan ke belakang. Lalu yang lain yang kendaraan roda 2, kendaraan roda 2 juga tadi sebagian sudah disebutkan, kita mencegah kontak dengan misalnya pakai baju tangan panjang, kemudian bawa helm sendiri atau penutup kepala sendiri, dan juga maskernya sendiri. Dan kalau perlu juga kita memakai hand sanitizer sebelum dan sesudah berkontak, baik dengan pengemudinya atau mungkin kita memegang sadel pegangan lain di dalam sepeda motor. Nah itu juga yang bisa kita lakukan dengan menggunakan hand sanitizer untuk mencegah transmisi virus. Demikian. Ya, untuk di saat bekerja sebenarnya hampir sama semua dengan yang tadi telah disebutkan. Bagaimana kita harus menjaga supaya tidak terpajan transmisi oleh virus dari permukaan-permukaan benda, misalnya dengan tadi sarung tangan, dengan pakaian dengan tangan panjang, atau kita menggunakan masker, kita menggunakan hand sanitizer, itu merupakan bagaimana kita bisa mencegah transmisi virus di tempat kerja. Mungkin yang sering juga kita perlu perhatikan, terutama dalam berbicara seperti ini, adalah adanya droplet atau transmisi aerosol ya, yang kita juga nggak bisa buktikan benar atau tidaknya. Jadi di tempat kerja ya sering-sering aja kita membersihkan permukaan meja, komputer yang sering kita gunakan ya, ataupun permukaan apapun juga yang kita sering gunakan. Atau ya dapat mungkin pada saat bekerja ya jangan terlalu banyak bicara supaya tidak banyak droplet yang keluar ya, itu juga bisa. Atau dengan kita menggunakan masker kita mencegah supaya droplet kita nggak terlalu banyak tersebar di permukaan benda di sekitar tempat kita bekerja. Baik, berbelanja ini banyak modelnya tentu saja. Mungkin yang dimaksud dengan berbelanja adalah kalau kita ke pasar. Ke pasar memang sudah banyak dibuktikan ternyata di antara para pedagang yang dilakukan screening ternyata ada yang positif ya. Sehingga kita harus berhati-hati. Tetap saja metode atau mode transmisinya sama, yaitu melalui permukaan benda yang mungkin tertempel oleh virus, juga bisa juga melalui
droplet dan aerosol yang kita tidak ketahui. Karena itu tetap ketika kita berbelanja kita harus pakai masker. Kalau bisa kita bikin distance juga antara kita dengan pedagang atau dengan orang lain, ya ada jarak sedikit lah, 1 meter 2 meter ya, yang meskipun secara secara ilmu belum bisa dibuktikan apakah itu bisa mencegah persis apa tidak. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Juga setelah memegang uang, memegang permukaan yang lain, kita bisa siapkan hand sanitizer yang bisa membantu kita membersihkan permukaan tangan kita atau kulit kita dari virus yang mungkin menempel.